masak sama sekali ya. Buat Afif, Bunda buatin sesuatu dong buat Afif. Makanan beku lagi. Kalau nggak junk food burger, pasti junk food yang lain. Gimana sih Bunda ini? Setiap hari yang disuguhin itu junk food aja. Nggak pernah ada yang lain apa? Ya sudahlah, untuk pagi ini aku makan burger beku lagi aja. Daripada nanti kelaparan, sakit perut, mending makan ini aja dulu sementara. Rin, kau belum bangun juga. Rin, bangun Rin. Ini udah pagi loh. Abi udah bangun dan kelaparan tuh di dapur. Kamu kemarin janji katanya mau bikin nasi uduk buat sarapan. Ayo cepat bangun. Bikinin nasi uduk sekarang juga. Mas, badan aku lagi pegel banget nih. Aku baru tidur jam 2 tadi. Kecapean habis nonton drakor tadi malam. Lagian kan di kulkas ada burger beku. Hamilkan aja Los. Selesai kan? Burger lagi Rin. Itu udah berapa hari berturut-turut. Afif berapa kali ngomel sakit perut. Kamu itu gak khawatir sama kesehatan dia apa? Ya ampun Mas, zaman sekarang kan udah serba praktis. Aku juga manusia, bukan robot yang harus ngurusin semuanya. Masa aku harus capek-capek bangun buat ngurus semuanya sendiri? Afif, kalau perutnya masih sakit atau merasa nggak enak, bilang sama ayah ya. Nanti sore kita itu ke dokter biar dicek lebih jauh. Iya ya, Habib capek banget sekolah. Kepala dan perut sakit terus, rasanya kayak lemot banget. Kamu kurang nutrisi nak, ini nggak bisa dibiarkan. Ayah bakal cari cara supaya kamu itu makan yang lebih sehat dan bergizi, biar kamu itu kuat belajar. Afif, nanti pulang sekolah kamu jangan lupa minum susu kemasan ya. Mama sudah beli banyak tuh di kulkas buat kamu. Susu manis dan instan itu bukan solusi Rin. Anak butuh makanan yang benar, bukan cuma mie instan, burger dan juga es teh manis terus. Ya udah sih Mas, kalau kamu merasa aku nggak becus, kamu suruh aja masak.com buat kirim resep tiap hari ke rumah kita. Itu aja kok, repot sih. Udah sana buruan kerja, ntar kamu telat jangan aku lagi. Ya, kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Assalamualaikum. Di kantor Pak Dedi. Bro, data yang lo kirim semalam agak ngaco. Angka budgetnya beda jauh sama realisasi. Lo harus cek ulang sebelum rapat nanti. Hah? Serius? Tapi aku sampai rela begadang loh ngerjain ini sampai pagi. Mungkin lo kecapean bro, tapi Pak Andre udah bilang mau bahas ini dari rapat nanti. Jadi lo itu harus siap-siap ya. Rasanya aku itu makin susah fokus, badanku makin lemas. Mungkin karena tiap hari makan mie instan, kopi instan, dan juga junk food terus. Tubuh ini mulai protes, tapi aku itu nggak berani bilang soal ini ke Rini. Ayah, boleh nggak Afif nggak makan ayam goreng ini? Afif pengen makan bubur aja. Rin, kamu itu bisa nggak bikin bubur buat Afif? Dia lagi gak enak badan. Itu ada bubur instan saset. Tinggal seduh aja sih pakai air panas, kenapa repot? Rin, kamu itu ibu rumah tangga, tapi kamu itu bahkan nggak mau sentuh dapur. Rumah ini makin hari makin kayak rumah take away aja, gak ada sentuhan ibu. Mas Dedi, kalau kamu nggak suka, ya udah. Aku nikah bukan buat jadi babu. Aku juga pengen hidup santai kayak orang-orang di luar sana. Di mata orang luar ini adalah istri yang beruntung, suami pekerja keras, rumah mewah, anak pintar. Namun di balik itu semua ia membiarkan keluarganya perlahan rusak oleh kemalasan, ego dan juga pola makan yang menghancurkan tubuh serta jiwa. Ya Allah, rasanya badan ini makin berat aja, kayak ada beban di kepala dan juga leher ini. Leher pegel, kepala pusing kayak diaduk-aduk. Aku itu nggak kuat lagi Rin. Aku harus gimana lagi coba? Ya, Afif pules lagi, perut Afif sakit banget, kayak diremes-remes terus, rasanya pengen muntah tapi takut ketahuan guru. Nah, kamu masih panas, jangan perutmu makin parah karena makan itu terus Rin. Aku udah bilang berkali-kali kalau terus makan sembarangan begini, badan kamu itu bisa kacau. Kalau begini terus gimana masa depanmu? Aku juga nggak tahu ya, aku capek. Afif, kamu jangan lebay ya. Dulu waktu mama kecil juga sering sakit-sakit, tapi tetap semangat sekolah. Kalau kamu rajin belajar, sakit sedikit mah bisa dilawan. Nanti mama beliin bubble tea sama cemilan yang enak, biar kamu semangat. Kamu itu pikir ini main-main apa? Ini bukan soal manja atau enggak. Anak ini sakit parah, Afif hampir pingsan di sekolah.
Kita itu harus peduli, bukan malah kemudian ngasih janji manis, beliin minuman manis yang malah bikin tambah sakit. Aku bukan robot yang harus terus ngurusin dapur dan anak kayak pembantu. Aku juga butuh santai, butuh istirahat. Santai, Rin. Rumah ini bukan cuma tempat kamu itu santai-santai doang. Ini tempat kita bertanggung jawab. Kalau kamu itu nggak mau mengurusi makanan anak dan juga keluarga dengan baik, jangan heran kalau semua itu jadi kacau nanti. Tolong mama, aku pingin sehat, aku nggak mau sering sakit. Kenapa sih mama itu nggak mau bisa mengerti aku sama sekali? Pak Dedi, ini sudah minggu keempat Anda terlambat masuk rapat. Dan lapor yang Anda kirim minggu lalu ini sangat mengecewakan. Angkanya nggak sesuai dengan realisasi. Saya sudah kerja semaksimal mungkin, Pak. Sebegadang sampai larut malam bikin laporan tersebut. Tapi hasil kerjanya seperti ini. Saya nggak bisa terus-meneruskan mengandalkan Anda kalau formula begini terus. Minggu depan kita akan presentasi besar. Kalau Anda masih begini, saya harus mempertimbangkan pergantian posisi Anda. Dulu Pak Dedi rajin dan telaten, sekarang kok sering nggak fokus ya, seperti ada masalah. Aku harus bangkit, tapi badan ini rasanya berat banget. Kerja terus tapi makan asal-asalan. Aku merasa lemah, kepalaku pusing terus belakangan ini. Berbagai masalah dan kondisi kesehatan yang terus menurun belakangan ini membuat Pak Dedi akhirnya kolaps dan masuk ke rumah sakit. Bu, suami Ibu mengalami kelonjakan tekanan darah dan kolesterol yang sangat berbahaya. Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Apalagi kalau sudah sampai seperti ini, pola makan yang tidak sehat dalam jangka panjang sangat mungkin jadi penyebab utamanya. Kalau tidak segera diubah, resikonya bisa lebih parah lagi, bahkan berujung pada stroke berat atau komplikasi lain. Oh iya dok, saya dengar jus kle itu bagus buat kolesterol ya. Nanti saya coba beli, kan katanya minuman itu sehat dan membantu tubuh. Bu, bukan cuma soal satu jenis minuman. Ini harus ada perubahan total pada pola makan dan gaya hidup keluarga. Gak bisa cuma modal jus kle doang. Semua makanan berlemak jenuh, gorengan, minuman manis harus dikurangi drastis. Kalau tidak, masalah kesehatan ini bisa berujung dan makin parah. Ayam geprek mozzarella level 3, biar aku nggak ngetuk bikin orang sakit ini. Lagian makanan sehat itu kan ribet banget. Beberapa hari kemudian, Oh ya, ampun banget Bu Rini ini kok ya makin gak kurus aja ya. Sampah-sampah pada numpuk gitu, kayak gak pernah diurus. Dulu sih rapi, sekarang sampai tukang sampah pun katanya malas mampir, boro-boro bersih. Yang ada malah bikin lingkungan bau banget. Bener banget, lihat tuh Pak Dedi, suaminya Bu Rini. Aku kok makin kasihan ya lihatnya. Dulu kuat, segar bugar, sekarang mukanya kelihatan pucat, badannya malah kayak bengkak gitu. Apa ya dia sakit ya, apa gimana? Tapi ya pasti kalau kayak gitu terus kan bahaya banget. Pernah tuh aku lihat tuh waktu Afif pulang sekolah, dia sampai muntah-muntah di pinggir jalan. Kasihan banget anak itu. Tapi ya sedihnya kayaknya orang tuanya malah gak peduli. Udah gitu rumahnya kayak tempat sampah hidup. Rin, aku tuh sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Aku nggak bisa bertahan di rumah ini bersama kamu lagi. Aku butuh sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa buat aku dan Afif itu lebih baik. Loh, kenapa juga sekarang tiba-tiba serius banget sih? Aku baru aja jagain kamu dari rumah sakit. Masa sih? Kamu malah ngomong kayak gitu? Baru juga sembuh, kok langsung ngomong pisah-pisah? Bukan cuma soal sembuh atau enggak, Rin. Aku itu sembuh karena dokter, bukan karena kamu. Aku di rumah ini merasa hancur karena kamu. Karena sikap kamu yang cuek dan juga acuh. Aku merasa aku sendiri. Aku merasa kamu itu nggak peduli sama aku, sama Afif, sama masa depan kita. Aduh, lebih banget sih mas. Semua orang juga hidup kayak gitu. Makan mie instan, minum es manis, makan ayam goreng. Semua cari yang praktis. Nggak usah bawa-bawa perasaan segala. Hidup ini keras. Bukan dongeng mas. Rin, aku itu nggak mau hidup begini terus ya. Aku itu nggak mau Afif tumbuh dengan contoh yang salah. Karena aku itu sudah bicara sama Ustadz pesantren dan aku titip Afif ke sana. Aku harap di pesantren dia itu bisa belajar disiplin, hidup sehat dan mendapat masa depan yang lebih baik dari yang bisa kita beri sekarang. Apa? Kamu tega pisahin aku dari anak kita? Kamu yang bilang aku nggak peduli. Tapi kamu malah bawa anak kita jauh-jauh ke pesantren. Apa aku ini cuma jadi pengganggu buat kamu? Yang tega itu kamu, Rin. Kamu yang membiarkan anakmu itu sakit tanpa peduli. Kamu itu lebih memilih ponsel dan makanan cepat saji daripada merawat keluargamu dengan sungguh-sungguh. Aku sudah gak sanggup lagi. Aku pamit. Rini melampiaskan semua kesalahannya dengan menghabiskan semua sisa junk food yang ada di kulkas. Hingga pada malam harinya, efek dari makanan junk food pun mulai terasa.
Loh. Ada apa ini? Kenapa rambutku rontok terus kayak gini? Hah? Nggak mungkin. Kenapa malah tambah rontok sih? Ya Allah, gimana ini? Aku harus gimana? Aku nggak mau kelihatan jelek. Dokter, aku harus pergi ke dokter sekarang juga. Bu Rini, dari hasil pemeriksaan, kondisi ibu ini sangatlah mengkhawatirkan. Lemak jenuh di tubuh ibu sangat tinggi, sementara vitamin, serat, dan zat besi yang penting sangat rendah. Ini yang menyebabkan rambut ibu rontok parah, kulit jadi rusak, dan nafas jadi sesak. Tapi dok, saya kan makan setiap hari. Saya bahkan pesan makanan yang katanya bergizi. Aku selalu coba makan sayur dan buah kok. Makanan cepat saja yang ibu pesan itu bukan makanan bergizi. Itu cuma bikin kenyang sementara. Tapi zat-zat penting yang tubuh ibu butuhkan nggak cukup. Tubuh ibu perlahan-lahan rusak dari dalam. Dan ini bisa jadi awal dari penyakit serius kalau tidak segera diperbaiki. Tidak, aku cantik. Aku nggak mau jadi orang kayak gini. Aku nggak mau. Tolong. Rin, denger ya, aku mau bilang ini bukan azab. Ini bukan azab dari aku atau Apip, bukan dari kami. Yang kau sakiti ini azab dari Allah. Engkau yang pilih jalan hidupmu sendiri, yang enggan peduli kesehatan, yang pilih kemalasan dan makan sembarangan. Aku cuma bisa berdoa semoga kamu itu bisa sadar meski saat ini kamu itu terbaring seperti ini. Mama, aku tahu Mama capek, tapi Mama harus segera sadar akan semua kesalahan Mama. Mama yang kuat ya, Ma. Aku pengen Mama sehat. Aku gak mau kehilangan Mama. Bapak dan Afid, kondisi ibu ini sangat serius. Organ tubuhnya sudah mengalami kerusakan parah karena pola makan es krim yang tidak seimbang setelah bertahun-tahun. Ginjalnya hampir tidak berfungsi, sehingga ibu harus menjalani cuci darah secara rutin untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, kerusakan hati dan paru-parunya juga mulai terlihat. Semoga apa yang terjadi ini menjadi sebuah pelajaran, bukan hanya bagi Ibu Rini, tapi juga bagi kita semua. Kita diberi amanah tubuh untuk dijaga, bukan disiksa. Hidup bukan hanya soal kemudahan dan kepuasan sesaat. Aku hanya berharap ini bukan akhir. Semoga Ibu bisa bertahan dan berubah. Maafin aku ya, Pak. Vip, aku benar-benar salah selama ini. Terlalu lama aku mengabaikan diriku sendiri, mengabaikan kalian. Aku terlalu malas, terlalu egois, sampai membuat kalian harus menderita karena aku. Aku tahu aku bukan ibu yang baik. Aku terus sibuk dengan diriku sendiri, terlalu tak acuh sampai kalian harus mengalami semua ini sendiri. Tolong maafkan aku ya, Nak, Pak. Aku ingin berubah. Aku benar-benar ingin berubah. Tapi sepertinya tubuh ini sudah tak sanggup lagi untuk memperbaiki kesalahanku. Rin, dengarkan aku. Aku tahu kamu itu sedang sangat menderita, tapi kamu harus kuat ya. Jangan pernah berhenti berharap dan berusaha. Aku dan Apip selalu ada di sini menemani kamu melewati semua ini. Kita jalani bersama selangkah demi selangkah. Kita keluarga, Rin, kita harus saling menguatkan meskipun keadaan sedang sulit. Kamu tidak sendirian. Aku percaya ada jalan keluar dari semua ini. Mama, jangan tinggalkan aku ya. Aku gak siap tanpa Mama di sini. Aku butuh pelukan Mama. Aku butuh nasihat Mama. Aku butuh Mama terus di samping aku. Mama, tolong bertahan. Kita semua sayang sama Mama. Kita mau Mama sembuh dan jadi lebih baik lagi. Aku janji aku akan jadi anak yang baik. Jangan menyerah ya, Mama. Penyesalan datang terlambat saat tubuh sudah tak mampu lagi memperbaiki luka yang diciptakan sendiri, saat harapan mulai pupus dan nafas menipis. Kita baru menyadari arti sebenarnya tanggung jawab dan kasih sayang yang selama ini terabaikan. Aku dengar katanya jenazahnya ngeluarin bau busuk yang sangat menyengat ya. Saking menyengatnya itu loh, malah kayak bau bangkai, bukan bau manusia yang baru mati. Intinya benar-benar gak masuk akal banget deh. Gak kayak jenazah orang-orang yang lainnya. Iya, bukan kematian biasa. Itu pasti azab karena dia telah durhaka sama anak dan keluarganya. Gak cuma itu aja loh, Bu. Aku juga dengar kalau makamnya susah banget digali. Tanahnya keras seperti batu, walaupun pakai cangkul berkali-kali, tapi tetap aja nggak bisa. Aku dengar dari tetangga lain ini azab dari Allah, karena selama hidupnya dia sombong dan nggak pernah peduli sama orang lain. Azab ini bukan hanya datang di dunia tapi juga setelahnya. Ketika kita menyepelekan amanah hidup, mengabaikan tanggung jawab serta menyakiti orang yang terdekat,
maka derita itu datang menyusul tanpa ampun. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk mereka yang ditinggalkan. Jangan pernah sepelekan sebuah tanggung jawab sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Ingatlah, makanan bukan hanya sekedar untuk mengisi perut, tapi juga untuk menjaga kesehatan jiwa dan juga raga yang Allah amanahkan kepada kita semua. Kemalasan, kelalaian dan juga kesombongan adalah jalan sunyi untuk menuju sebuah kehancuran secara perlahan. Allah tidak pernah tidur, Dia selalu mengawasi setiap langkah kita semua. Azab itu datang pada waktu yang tepat saat kita lalai dan lupa untuk bersyukur.